Baik, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam suasana pembelajaran secara daring ya, online gitu ya. Karena ada beberapa hal yang tidak mungkin dilaksanakan dalam pembelajaran classroom di kampus pada hari ini. Baik, saudara, sebelum kita melakukan hari ini, seperti biasa, marilah kita sama-sama berdoa, kita memohon kepada Allah yang baik-baik. Mudah-mudahan yang kita bincangkan hari ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Oke, kita awali dengan membacakan basmalah dan selawat. Mari kita berdoa sama-sama. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara, mari kita sambung pembahasan kita pada hari ini. Nah, ada beberapa hal yang menarik untuk kita pahami, berkembang, mengikuti dari beberapa session pembelajaran yang sudah kita lampaui ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang uh, strategi dan perencanaan produk internasional, gitu ya. Nah, oke, baik saudara, karena rekaman pembelajaran ini kita sebarkan melalui platform YouTube. Nah, kami di sini berpesan melalui channel YouTube yang sudah kita bangun bersama-sama ini, mari kita besarkan, mari kita jadikan media ini sebagai media pembelajaran, media umum bagi sesiapa yang ingin menuntut ilmu, bagi sesiapa yang ingin mendapatkan informasi ataupun pencerahan. Jangan sungkan, jangan lupa, jangan ragu, mari kita bunyikan loncengnya, mari kita tekan subscribe, dan jangan malu untuk memberikan komentar ataupun gagasan dari setiap materi pembelajaran yang kami bagikan. Baik saudara, melampaui dari pembelajaran kita, mulai dari pertemuan awal ya sampai terakhir. Nah, di sini perlu saya ulang, perlu saya sampaikan bahwasannya ketika kita akan memasuki pasar internasional atau pasar global, ada beberapa stage, ada beberapa tingkatan yang mesti kita lalui. Nah, mulai dari global market desire. Nah, ini adalah keinginan ataupun hasrat untuk memasuki pasar internasional. Nah, ini sudah kita lampaui dari pembelajaran awal, gitu ya. Nah, kemudian ada hasrat untuk kita bukan menentukan, tapi mendapatkan, kita menemukan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, permintaan komunitas pasar global. Ini pun sudah kita buatkan pembahasan di masa pembelajaran yang lampau gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang dua pertemuan terakhir ini yang kita bincangkan, kita membangun, kita mengeksplor, ya, kita membentuk yang namanya relationship. Nah, Anda sudah berlatih bagaimana kita membangun komunikasi, bagaimana kita membangun relationship. Kita mula-mulakan dari mana? Melalui komunikasi dan koordinasi dengan perwakilan negara kita yang ada di negara tempat yang akan kita tuju. Ya, sebutlah Australia, sebutlah Jerman, sebutlah Amerika, Filipina, lain sebagainya begitu ya. Nah, kemudian ini yang sekarang ini Anda sudah memasuki tahap itu. Apa itu? Nah, kita display, kita deploy, kita memasarkan, dan betul-betul kita mencari celah agar produk yang kita miliki itu dapat diterima di pasar internasional. Ini stage yang kita hadapi sekarang ini, begitu ya. Nah, ada beberapa alur ketika kita akan launching ya suatu produk gitu ya. Ini berlaku tidak hanya di level internasional saja, tapi dimanapun gitu ya. Baik itu masih dalam ranah lokal. Pertama yaitu kembali saya ingatkan apa ide yang akan kita munculkan. Sekali lagi saya ingatkan, kamu kita semua jangan ragu, jangan merasa kecil hati, jangan minder tentang apapun produk yang akan kita tawarkan ya. Tidak ada dalil yang mengatakan kalau kita memasarkan bahan makanan ke Amerika ini kurang menarik dibandingkan kita memasarkan produk-produk elektronik ya. Tidak ada dalil yang mengatakan
demikian. Elektronik lebih baik daripada bahan makanan. Semua mempunyai kedudukan yang sama dalam pasar. Nah, ini ide kita kembangkan. Kemudian, nah di sini ya ingat kita di sini pemasar, pintar-pintarlah kita membuat suatu rancangan desain. Ya, nah, desain ini penting, begitu ya. Nah, kenapa? Ya, maaf, yang namanya ayam goreng juga kalau itu didesain, dikemas sedemikian rupa, ya kita boleh lihat McDonald, KFC, nah seperti apa gitu ya. Nah kemudian jangan lupa, ini yang banyak orang lewat, kita buatkan try out. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan, misalkan ada yang meminta kirimkan sampel, kirimkan contoh barang, kita jangan ragu ya. Nah, kalau boleh saya pesankan, jangan pikirkan nanti ini biaya siapa yang menanggung, jangan. Tapi inilah ajang kita melakukan try out, gitu ya. Nah, kemudian, nah tentu dari tryout ini akan ada hasilnya, oke, okay? Acceptance atau unacceptance, diterima atau tidak diterima. Syukur-syukur yang kita tawarkan ini diterima. Ketika diterima, pasti akan ada permintaan. Syukur-syukur permintaan itu berulang. Tapi walaupun permintaan itu tidak berulang, tapi ada satu dorongan kita melakukan sesuatu hal. Apa itu? Produce. Kita memproduksi. Oke, okay? Nah setelah memproduce, nah setelah kita penetrasi masuk pasar, nah pasar pasti akan menjajah apakah betul produk ini dapat diterima secara luas. Kalau luas, nah pasti produce itu akan kita tingkatkan. Tapi kalaupun misalkan cukup sekali itu permintaan, tidak ada lagi permintaan, ini akan mendorong kita melakukan apa? Develop. Kita kaji, kita analisis, kita pelajari kembali. Oke, jangan-jangan produk yang kita bawakan ke sana menurut kita ini sudah baik, tapi menurut taste, menurut selera dan culture orang-orang di sana masih ada yang kurang. Nah, ini kesempatan kita untuk melakukan pengembangan. Nah, ada beberapa level produk kalau kita memasuki yang namanya pasar untuk menuju ke pasar internasional. Pertama, pahami dulu apakah produk kita ini sudah masuk ke produk global atau belum. Pertama kita lihat ada level yang namanya lokal produk. Nah, saya ambil contoh misalkan, kita ambil contoh misalkan lokal ini satu daerah, satu provinsi, sebutlah namanya Sumatera Utara. Oke, kita ambil contoh di Sumatera Utara, ada produk yang sekiranya itu ini hanya ditemukan di kawasan itu, tidak ditemukan di daerah lain. Nah, saya ambil contoh yang paling gampang itu adalah produk daripada rokok, gitu ya. Di Sumatera Utara, di beberapa kawasan, di beberapa remote area ini masih populer. Ada rokok, nah dia itu dengan merek itu namanya Panamas, Galat. Kita cari di Jakarta, ini hampir tidak ada, ya kan tuh. Mungkin di sekitaran Sumatera Utara, mungkin hampir ke perbatasan dengan Riau atau perbatasan Sumatera Barat masih ada. Tapi setelah itu tidak ada. Ada satu lagi produk, bukan produk kuliner, tapi ini produk pangan, ya produk pangan. Nah ini sangat populer di Sumatera Utara. Apa itu? Bika Apon. Kita ambil dengan merek Julaiha. Di Sumatera Utara ini sangat populer, ya kan? Tapi ketika kita pindah, kita bergeser ke daerah lain, ini tidak kita temukan. Nah, itulah yang disebut namanya produk level lokal. Ada lagi produk levelnya itu nasional. Ya, kenal ya dengan produk ini. Mau kita temukan di Makassar, benda ini ada. Di Jayapura ada. Di Mataram ada. Di Yogyakarta ada. Banda Aceh ada. Di Tarakan ada. Di Pontianak ada. Hampir semua tempat dari 530-an kota ataupun setingkat dengan kota di yang tersebar di Indonesia, hampir semuanya benda-benda ini ada. Kita cari di pasar manapun gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan namanya produk dengan level nasional. Nah, berikutnya lagi ada produk regional. Produk regional ini sudah masuk ke internasional, tapi masih dalam, kalau disebut regional, masih dalam satu kawasan. Kawasan ini dapat diiris menjadi kawasan kecil ataupun kawasan besar. Kawasan kecil misalkan Asia Tenggara, ASEAN, gitu ya. Ini sudah internasional, ASEAN, ya. Tahu kan negara ASEAN itu mana-mana saja kan? Nah, masuk lagi ke regional dengan irisan lebih besar. Apa namanya? Asia Pasifik. Asia Pasifik termasuk ini Asia Tenggara, sebagian Asia Timur, Korea, Jepang, Taiwan, kemudian negara-negara Pasifik, Fiji,
apa namanya Kepulauan Karibati sampai ke wilayah Amerika bagian Pasifik, Amerika Latin ini termasuk namanya Asia Pasifik. Masuk ke skala yang lebih luas lagi, Asia. Asia ini mencakup ASEAN, Asia Timur, Asia Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah gitu ya. Nah, ini sudah ini satu regional besar. Oke. Nah, kita lihat produk-produk yang ada di sini. Kita lihat di Malaysia ada produk ini gitu ya. Di Singapura pun ada, di Filipina ada gitu ya. Nah, terakhir kita lihat di Vietnam, kita cari kopi kapal api pun ada gitu ya. Nah, kita yang berangkat umroh hari itu siapa yang pulang? Coba tanya sama dia. Jumpa nggak dengan produk yang namanya tolak angin? Ada, gitu ya. Oke, ini yang disebut namanya produk regional. Oke, nah kemudian ada produk global. Nah, ini pun internasional. Nah, kalau produk global ini apa bedanya dengan produk regional? Kalau regional tadi itu hanya mencakup satu kawasan, baik itu irisan kecil ataupun irisan besar. Tapi kalau dikatakan global, betul ini satu kawasan, tapi dia sudah kontinental. Dia sudah terbelah benua. Oke? Nah, kita berbangga hati, kita berbahagia hati. Ada salah satu produk asal daripada Indonesia, ini sudah menjadi produk global. Nah, gitu ya. Nah, cirinya apa produk global? Dia sudah tersebar minimal di 3 benua. Kita lihat di Amerika, orang mencari Indomie mudah sekali, banyak sekali. Orang populer cari Indomie, ya. Nah, kemudian di Australia pun hari ini malah saya mendapat informasi dari beberapa teman di sana, ya, yang ada di Brisbane, katanya kalau belum kenal Indomie, kalau belum kenal Bali, berarti belum jadi orang Australia katanya. Nah, ini kan satu hal yang membanggakan sebetulnya, gitu ya. Nah, di Arab Saudi, kalau kita kenal di sini, Warmindo, warung Indomie Indonesia gitu ya, warung Indomie gitu kan. Nah, di Arab Saudi pernah, coba kita lihat di Madinah ada tuh, di Mekah ada gitu ya. Ini kan luar biasa. Bahkan sampai ke Afrika, ya kan kita lihat beberapa negara seperti Cape Town di Afrika Selatan, kemudian juga di Kairo, ya kan. Orang sudah tidak asing lagi dengan produk ini. Inilah yang disebut namanya produk global. Nah, kemudian begini, ada beberapa hierarki. Nah, ini sebetulnya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, cuma di sini saya kembali mengingatkan literatur teorinya gitu ya. Ketika kita mengeksposur produk ini, hierarkinya pertama ya itu tadi sebelumnya sudah kita bahas di slide sebelumnya. Coba kamu buat perencanaan. Perencanaan itu ya itu tadi yang kita mulai dari idea sampai kepada produce sampai kepada development. Coba kita buat perencanaan. Lagi-lagi di sini saya ingatkan, jangan kecil hati, jangan ragu, jangan takut. Apapun produk yang akan kamu tawarkan, jangan takut. Saya sudah sering cerita di muka kelas ya, bahwasannya hari ini orang tidak menyangka yang namanya daun pisang, sekali lagi daun pisang, ya, ternyata itu menjadi komoditi yang punya nilai di pasar internasional, gitu ya. Silakan Anda membuatkan rencana. Kemudian, nah, seperti apa kreasi Anda ya setelah Anda berencana, nah seperti apa kreasi Anda, yaitu tadi sudah kita bahas kaitannya dengan desain begitu ya. Nah, untuk berkreasi ini kembali kalau ini sudah menjadi kepada ranah pribadi, seni kalian berkreasi seperti apa. Oke, ingat tadi yang saya katakan di awal, ayam goreng Kentucky. Apa sih artinya ayam goreng? Mohon maaf, di pinggir jalan itu harganya 10.000. Kenapa masuk ke Kentucky harganya menjadi puluhan ribu? Ya kan? 30.000, 40.000 gitu kan. Kenapa? Ada satu create development yang dia mainkan. Nah, kita pun dapat melakukan itu, tinggal tergantung kita mau dari sisi mana. Kemudian range ya, kita atur, kita pola. Oke? Nah, kita sadar diri dahulu lah. Ini produk-produk seperti apa. Oke, misalkan Anda mau memasarkan, sebutlah misalkan keripik pisang. Oke, keripik pisang. Apa langsung Anda pasarkan ke Eropa? Oke, ke Jerman misalkan. Ya, kita sudah informasikan ya, Jerman itu masyarakat Jerman salah satu masyarakat yang malas sikat gigi. Kenapa? Ya karena kondisi geografis di sana gitu kan. Akibatnya apa? Mereka tuh rawan kena penyakit gigi gitu kan. Nah, kemudian kamu tawarkan keripik pisang.
Itu seperti apa. Nah, artinya kita range ini kita pintar-pintar akan memulakan masuk ke negara mana. Kemudian manage ya. Kita manage, kita atur, kita kelola. Oke, kita kelola. Nah, seperti apa? Nah, ini berlaku prinsip manajemen, prinsip strategi di dalamnya berlaku di sana, gitu ya. Nah, kemudian saudara, nah pada slide pembelajaran dari video YouTube yang saya bagikan sebelumnya, di situ tentang apa namanya environment change ya, perubahan lingkungan. Oke, di situ saya perkenalkan ada 3 pelaku utama dalam pasar. Siapa itu? Nah, itu yang disebut namanya triple C ya, company ya. Pertama C pertama company. Ya kita di sini company itu si penyedia barang, penyedia jasa, si pemilik usaha. Kita lah di sini, gitu kan? Nah, secara internal kita dihadapkan dengan faktor kekuatan dan kelemahan. Ini yang menjadi master apa namanya yang menjadi master konsep ya dalam perumusan strategi gitu ya. Nah, ada kekuatan, kelemahan, strength dan weakness. Kemudian dari eksternal faktor kita itu dihadapkan ada peluang dan ada ancaman. Nah, bagaimana kita dari sisi kita sebagai pemasar atau sebagai pengusaha mengelola, oke? Okay? Kita punya kekuatan seperti apa, tapi kita punya ancaman seperti ini. Kita punya kelemahan seperti ini, tapi kita punya peluang seperti ini. Nah, blending position seperti ini yang menuntut kita untuk merumuskan strategi. Ini pun sudah pernah kita bahas, tapi nanti ketika di kelas, insya Allah ini akan kita kembali bahas ya. Kemudian untuk yang C kedua, ini yang disebut namanya customer. Inilah penentu pasar sesungguhnya. Ya, kenapa? Eksekusi akhir daripada transaksi itu ada di tangan customer. Dia yang punya wewenang, dia yang punya kendali untuk menentukan produk mana yang akan dia pilih. Oke, nah kemudian C ketiga ini adalah kompetitor. Nah, saudara, dalam kesempatan ini saya perlu ingatkan, kompetitor ini bukan musuh kita. Kompetitor ini bukan lawan kita. Kompetitor ini bukan sesuatu yang harus kita takuti. Tapi bagaimana cara menyikapinya? Kompetitor itu ialah sahabat kita, saudara kita. Jangan musuhi kompetitor. Karena apa? Ini yang menjadi parameter maju tidak berkembangnya bisnis kita. Oke? Nanti lebih lanjut akan kita bahas di kelas. Kenapa kompetitor ini bukan musuh, begitu ya? Kenapa? Apa yang dia sediakan sama kita juga punya. Kamu sediakan, kamu produksi keripik dibuat dari singkong, kompetitor juga buat. Kamu buat keripik rasa sebutlah rasa coklat, kompetitor juga buat. Kamu buat keripik rasa kari ayam, kompetitor juga bikin seperti itu. Nah, ya, jadi ini saudara kita ini, kembaran kita ini ya. Nanti akan kita bahas di kelas seperti apa posisinya. Nah, kenapa saya katakan tadi, kamu tak perlu malu, kamu tak perlu sungkan, kamu tak perlu kecil hati dengan apapun yang kamu produksi dan kamu akan masuk ke pasar internasional. Oke? Nah, di sini kita harus pahami dulu ya, ada beberapa value, ada beberapa resource yang ada gitu ya kategorinya di pasar. Tinggal kita tentukan kita memiliki yang mana. Nah, kalau kita mempunyai yang namanya unique resource, kita mempunyai sesuatu hal yang unik, sumber daya yang unik. Ini hanya punya kita, orang lain tidak ada. Oke. Okay? Nah, pada akhirnya inilah yang akan mendorong kita, oke, okay, berkreasi sehingga punya kita keunggulan. Kalau kita mempunyai uniqueness, ya, unique resource ya, bukan unique resource, unique resource ya, ini yang akan mendorong kita mempunyai keunggulan yang bernama keunggulan komparatif, keunggulan pembanding. Kita punya, orang lain tidak punya. Contoh, kita ambil contoh yang paling besar. Kita ambil contoh yang paling besar dulu. Nah, dari sektor energi, dari sektor petroleum, perminyakan. Kita ambil misalkan, nah yang lagi ramai sekarang, Iran dengan Indonesia. Boleh jadi Iran hari ini sangat berbangga hati. Kenapa? Minyak dunia dia kuasai. Minyak ya, tapi minyak yang seperti apa? Minyak yang betul-betul pure
petroleum, oil, mining, minyak yang ditambang dari perut bumi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya Indonesia tidak kalah cadangan energi minyak. Kenapa? Indonesia terkenal dengan sawitnya. Indonesia produsen sawit terbesar di dunia. Oke? Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Hari ini Indonesia berhasil memformat minyak diesel dibuat dari sawit. Tidak tertutup kemungkinan, nah ini sekarang kita lagi borong. Bahkan nanti yang namanya bensin premium ataupun kelas bensin sampai kepada nanti yang namanya kelas kerosin, aftur untuk bahan bakar pesawat, ini diekstrak dari sawit. Sementara negara lain belum mampu memiliki itu, Indonesia punya sumber dayanya. Nah, bukankah ini yang namanya keunggulan komparatif, keunggulan pembanding antara Indonesia dengan negara lain? Itu contoh. Kemudian, nah ini competitive value. Kita mempunyai sesuatu, tapi bersaing. Kita punya, orang juga punya. Kalaupun ada perbedaan, itu perbedaannya tipis. Begitu ya. Nah, pada akhirnya ini yang mendorong kita untuk betul-betul, ya ini kalau boleh dikatakan ini betul-betul battle di sini. Ya. Nah, ini yang akan mendorong kita mempunyai keunggulan. Ini yang disebut namanya keunggulan kompetitif. Keunggulan bersaing. Nah, kemudian kita nggak punya apa-apa. Kalaupun kita punya sesuatu, kita punya produk, ini ya menurut pandangan kita ini sama sekali tidak bernilai. Oke, ini sama sekali tidak bernilai. Tapi bukan berarti kita mati pasar, bukan berarti kita mati jalan, tidak. Walaupun itu secara inferior, kita punya keunggulan secara inferior. Nah, pada akhirnya ini yang mendorong kita mempunyai keunggulan untuk apa? Untuk berkolaborasi, untuk berkooperation. Nah, saya ambil contoh begini. Yang paling gampang contohnya adalah pasar otomotif. Apa produk otomotif yang paling terkenal hari ini di dunia? Kita sebut namanya Toyota. Oke, Toyota. Toyota itu dia apa namanya hampir 100% ya totalitas produksi oleh Toyota. Mulai dari desain daripada bodi, kemudian presisi tekuk logam untuk bodinya gitu kan, kemudian untuk power plant-nya, engine-nya, ya kan tuh, electricity-nya semua di Toyota. Tapi ada beberapa komponen yang Toyota tidak membuat atau tidak apa namanya tidak mempunyai, ya kalau boleh dikatakan udah nggak ada waktu bagi dia sudah eh, apa meninggalkan itu. Tapi itu penting. Apa contoh misalkan tayar, roda. Roda dari kendaraan Toyota yang kita lihat selama ini dari mana? Apa diproduksi di Toyota Jepang? Oh, bukan. Rodanya itu buatan Indonesia. Buatan macam-macam ya. Ada yang buatan PT Goodyear gitu ya, yang ada di mana di Sumatera ada gitu ya. Buatan itu, ya kan tuh. Ada lagi, pasti ada yang namanya akumulator atau kalau boleh kita sebut namanya aki. Aki yang terpasang di mobil-mobil Toyota itu buatan mana? Buatan Tangerang, buatan Yuasa yang ada di Kebun Anas. Ya, nah walaupun dia hanya pembuat baterai, dia hanya pembuat roda, tapi dia meluncur ke atas dunia. Kami produksi roda terbaik dan diakui oleh Toyota. Kami pencipta aki terbaik dunia yang diadopsi oleh Toyota. Nah, tidak tertutup kemungkinan kamu juga seperti itu. Kamu punya keripik, kamu punya apalah makanan di sini, tapi keripik kamu itu menjadi cemilan yang disajikan di hotel Hilton. Wah, ini kan luar biasa gitu ya. Nah, kamu punya peluang ke sana? Ya, punya. Tinggal bagaimana ya ke tahap yang tadi itu. Bagaimana kamu merencanakan, bagaimana kamu berkreasi, bagaimana kamu nanti mengarrange, nah sampai nanti mengelola seperti apa. Terbuka lebar. Oke. Nanti lebih lanjut kita bahas ya di pertemuan kelas. Nah, berikutnya berlaku di sini yang namanya dalil Michael Porter. Oke. Kekuatan apa namanya? Kekuatan persaingan pasar, ya. Nah, ketika kita mendeploy, ketika kita meluncurkan yang namanya produk kita,
ingat kita nggak sendirian. Boleh jadi kita di sini sebagai pendatang baru, sebelumnya sudah ada pendatang lama. Artinya di sini kita menawarkan satu power. Bisa jadi pendatang lama merasa terganggu, oke? Okay? Atau mau tidak mau pendatang lama harus rela membagi share pasarnya ke kita. Nah, oke. Okay? Nah, tinggal seperti apa sensitif pasar ini nanti manajerial Anda nanti di sini akan menentukan bagaimana Anda nanti mengelolanya. Oke? Okay? Nah, kemudian, nah di sini kita pasti akan ketemu dengan yang namanya buyer. Buyer ini pasti akan punya kekuatan. Apa yang kita tawarkan? Nah, dia pasti punya kekuatan membandingkan. Saya beli dari kamu harganya 100, sementara si PT lain ngasih harga saya 90. Masa kamu nggak boleh ngasih harga 90? Nah, itu wajar menjadi perilaku konsumen seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa tuh, apa yang kita sajikan pasti ada yang namanya supplier. Oke, ada yang namanya supplier. Supplier inilah nanti akan menentukan mau tidak mau, langsung tidak langsung menentukan strategi kita di pasar seperti apa. Harga misalkan. Kita berencana ingin membentuk harga, katakan harganya itu adalah 1.000 gitu kan. Nah, bagaimana jika yang namanya supplier ini terdiri dari beberapa lapis supplier? Ini kalau dikumpul-kumpulkan akan berpengaruh apa? Cost, biaya produksi. Nah, kalau misalkan biaya produksi itu menembus angka 900, apakah mungkin kita bisa tercapai memformat harga dengan harga 1.000? Ya. Nah, aspek biaya lainnya bagaimana? Nah, ini yang akan menjadi pengaruh kita. Nah, berikutnya, apa ini? Nah, ini adalah tantangan substitute product. Ya, tantangan produk pengganti. Nah, kembali kita lihat contoh yang paling mudah di sini, masalah energi, minyak, begitu kan? Nah, oke. Okay. Hari ini tadi sudah kita bahas, Iran hampir menguasai minyak dunia. Tapi bagaimana dengan negara-negara yang terimbas akibat konflik dan gejolak ini? Hari ini sudah kita temukan orang Indonesia itu berhasil memformat sampah plastik menjadi bahan bakar. Tidak tertutup kemungkinan potensi nanti akan berkembang, ya kan? Minyak yang sudah disuling dari sampah itu tadi yang hanya berstatus minyak bakar menjadi yang namanya fuel, bahan bakar untuk kendaraan, bahan bakar untuk yang lainnya, diformat dengan ditambahkan zat aditif lainnya. Nah, jadi seperti itu. Jika ini berhasil, maka minyak yang diformat dari sampah itu, nah ini akan mengancam keberadaan produk yang berasal daripada minyak tambang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini juga berlaku bagi siapapun kita yang akan menguasai pasar internasional. Nah, ini akan berlaku seperti itu. Tinggal kita nanti melihat orientasi kita tuh mau kemana. Kita masuk ke pasar internasional, kita itu nanti mau merebut pasar secara penuh, kita menjadi market leader, menjadi pemimpin pasar, atau kita hanya ikut-ikutan, ya kan tuh. Atau kita menjadi penantang, gitu ya. Hari ini kita lihat market challenger produk mie instan. Bagaimana yang namanya mie sedap ini berusaha menumbangkan, mengalahkan yang namanya dominasi Indomie. Wah, ini seru ya. Nah, kemudian muncul lagi tuh, ada lagi namanya mie instan buatan lokal, tapi mau merangsek masuk ke pasar global. Banyak kita lihat, ada yang namanya salami, ada yang namanya mie selera rakyat, begitu ya. Nah, seperti itu. Tinggal kita tentukan orientasi kita mau kemana. Oke, nah karenanya di sini pintar-pintarlah kita memformat produk itu dengan membuatkan identity. Oke, nah waktu itu saya sudah memberikan nasihat kepada Anda, hati-hati ketika kamu akan melaunch produk yang namanya batik. Nah, kenapa? Udah saya sampaikan. Hari ini akan berbahaya kita berbicara di internasional, batik ini adalah asli Indonesia, gitu ya. Kenapa? Malaysia sudah mengklaim, Malaysia juga punya batik. Nah, ini menjadi satu gangguan identity, gitu ya. Hari ini kita lihat, jangan kita langsung bangga tempe ini asli Indonesia.
Jepang itu sudah melaporkan ke apa namanya WTO ya, WTO kalau kita sebut di sini gitu kan. Ternyata tempe itu diolah dari hasil fermentasi. Teknik fermentasi itu karena ide ataupun rumusan dari Jepang. Nah, ini kita di sini menjadi ancaman identity. Oke. Nah, kita sudah coba mempraktekkan seperti apa segmen kita. Nah, segmen ini boleh kita ambil dari demografinya. Kita mau mengambil segmen itu kaum perempuan saja, laki-laki saja, anak-anak saja, balita saja, atau dari sosiografi. Nah, ini mau kita lihat dari mana nih, ya kan tuh? Untuk sasaran masyarakat ekonomi kelas atas atau menengah atau yang umum, silakan. Atau secara geografis, kamu mau memasarkan mantel, salju, begitu kan? Nah, cocok tidak produk ini kamu tawarkan di Filipina? Nah, seperti itu. Kemudian kembali ke target. Dari sisi ekonomi, apa yang menjadi target kamu? Kamu mau mencetak namanya profitabilitas atau apa? Dari people, misalkan kamu hanya ingin mendapatkan yang namanya unit sales atau unit volume, gitu kan? Nah, seperti apa? Kemudian kategori produk kamu ini jangan bias, oke? Okay? Kalau memang kamu fashion, nah seperti batik hari itu ya, ini kan saya tanya, kamu mau di fashionnya atau mau di tekstilnya? Nah, ini jangan bias, oke? Okay? Nah, kemudian merek, nah ini terserah seperti apa kamu mau create-nya. Kemudian pastikan, walaupun produk kamu itu inferior, kamu mempunyai namanya USP, oke? Okay? Unique Selling Point, oke? Okay? Ini yang harus kamu simpan, menjadi catatan kamu. Tidak perlu diumbar dalam brosur, tidak perlu diumbar dalam iklan, tapi cukup kamu pegang, ya. Orang nanti merasakan itu akan lebih bagus. Nah, kemudian nah ini nih ya, menjual, memasarkan dengan fakta. Itulah sebab kenapa pada pertemuan sebelumnya Anda saya minta coba tampilkan sisi positif dari apa yang produk Anda. Anda sudah mendapatkan sertifikasi ISO, SNI, izin edar atau apa, silakan. Selama ini sudah dipasarkan di mana saja, gitu ya. Nah, itu adalah bagian daripada fakta yang akan kita perkenalkan. Oke. Nah, kemudian dari sisi internal, nah aspeknya apa saja? Internal, internal, eksternal nanti akan kita bahas nanti di pertemuan kelas. Oke. Nah, jika itu nanti sudah kita selesaikan, kita sudah rapi, apa what next, apa berikutnya, tinggal bagaimana kita nanti apa namanya uh, kita format seperti apa stylenya, speknya itu seperti apa, kemudian karakternya bagaimana, ini pun nanti akan kita bahas. Nah, inilah kenapa alasan saya minta kamu coba buatkan semacam profile, copywriting. Ini akan menjadi satu konten sendiri. Apakah nanti akan kamu sebar menjadi komunikasi marketing atau ini nanti menjadi konsep produk, nanti akan kita lihat perkembangan. Kenapa ini penting? Banyak para pemasar, banyak para pengusaha, ini belum ini gagal. Kenapa? Ketika merumuskan yang namanya copywriting ini asal-asalan. Oke, hari ini kita lihat misalkan apa? Saya ambil contoh misalkan, nah kembali ke produk lokal tadi, ada produk namanya Bika Abo, Julaika, gitu kan? Nah, sayangnya apa? Produk ini dia tidak mempunyai copywriting yang kuat gitu. Padahal kalau ini dikemas, ya bayangkan tadi warnanya apa? Bika Ambon Julaika dominan warnanya kuning dan hijau. Paham nggak? Itu maksudnya apa? Itu warna kebanggaan daripada Kesultanan Delhi yang ada di Medan. Coba dia buatkan copywriting. Ini makanan para bangsawan Melayu di tanah Delhi. Dia pasarkan ke warga kerajaan yang ada di Semenanjung Malaysia, yang ada di Perak, yang ada di Kedah, yang ada di Pahang. Mungkin akan lebih mudah lagi masuk begitu ya kan. Nah, Anda pun diharapkan seperti itu. Oke, nah saudara, mohon kiranya apa yang saya sampaikan ini diperhatikan betul-betul, karena ini pun akan menjadi bagian daripada materi yang akan diujikan. Oke, nanti pada pertemuan kelas ini akan kita lanjutkan kembali. Kemarin Anda sudah mengirimkan
atau Anda sudah berkorespondensi dengan perwakilan negara Indonesia yang ada di berbagai negara melalui atase perdagangan, kedutaan, atau International Trade Promotion Center ya, atau Indonesian International Trade Promotion Center yang ada di setiap negara. Oke. Nah, dari situ Anda yang sudah mendapatkan respon, Anda yang sudah mendapatkan referensi akan berhubungan kepada siapa, ya kan? Atau Anda yang sudah mengalami ROR, kemudian sudah mendapatkan respon positif, silakan lanjutkan. Nah, itu nanti yang akan kita kemas dari pembahasan kita sebelumnya, termasuk dari copywriting itu nanti. Coba akan kita perbaiki, kita launch, kita sajikan kepada siapa nih calon pasar yang ada di sana. Nah, nanti dari sana kita secara perlahan akan masuk membentuk kepada transaksi internasional. Mulai nanti bagaimana kita menerima dan kita menyikapi yang namanya letter of interest, LOI, sampai nanti kepada step berikutnya. Oke, saudara? Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Oke, nah sekali lagi saya sekali lagi saya berpesan kepada Anda di sini, meskipun kita belajar secara daring, kita belajar secara online, tetap ini perlakuannya seperti halnya kita bertemu di dalam kelas. Daftar kehadiran ini akan dinyatakan valid dan sah jika Anda memberikan tanggapan komentar dari video ini. Jika itu tidak Anda lakukan, berarti Anda dianggap belum memvalidasi kehadiran. Oke, dari saya demikian, sebelum disudahi, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dari saya demikian, tetap semangat, oke, tetap sehat, oke. Saya mohon izin, live dulu, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.